Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, teman-teman entrepreneur, ya, orang-orang yang berpikir positif, orang-orang yang memiliki impian, dan orang-orang yang optimis bahwa mimpinya akan menjadi kenyataan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman semuanya, semua orang punya hak yang sama untuk sukses. Jangan pernah batasi, ya, jangan pernah batasi oleh pemikiran kita. Kita harus terus belajar, mengupgrade diri agar kita terus berkembang untuk mengikuti zaman tentunya. Apa teknologi-teknologi yang sekarang, apa yang digunakan atau yang dilakukan oleh orang-orang sukses di dunia. Untuk hari ini ada kripto yang mungkin dari dulu ya sudah dilakukan oleh orang-orang sukses di dunia. Bahkan sekarang di Indonesia peminat untuk kripto itu 5 besar, ya, 5 besar di dunia, ya, itu Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, bagi Anda yang masih negatif tentang dunia kripto, ya, saran saya untuk mempelajari kripto ini karena teknologi di bidang blockchain, ya, itu luar biasa perkembangannya. Selalu proyek-proyek baru, proyek metaverse, NFT, kemudian AI, dan bermacam-macam proyek terus mereka berinovasi dalam dunia blockchain, dalam dunia kripto, teman-teman semuanya. Kalau kita tidak mengikuti zaman, kalau kita tidak mengikuti zaman era ini, maka kita akan ketinggalan, teman-teman semuanya. Anda akan jalan di tempat orang lain sudah ke bulan, kita masih menginjak bumi, teman-teman semuanya. Nah, saya bilang tadi bahwa kita jangan pernah batasi pemikiran kita, impian kita tidak boleh batasi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa itu Maha Kaya, Maha segalanya, ya, Maha pemberi rezeki, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa sudah membentangkan seluruh rezekinya di dunia ini. Tinggal manusia itu yang membatasinya, ya. Ada yang membatasinya kecil, mungkin 10%, 20%, 30%, 50%, itu tergantung pola pikirnya, tergantung impiannya, tergantung bagaimana cara dia mendapatkannya dengan ilmu khususnya. Nah, kalau dia tidak memiliki cara, maka harus mencari cara, mencari teman, buku yang dia baca, ya, referensi, kemudian update, ya, informasi teknologi terbaru, maka insya Allah dia akan mendapatkan sebuah peluang yang bisa mengantarkan dia sukses atau menggapai impiannya. Teman-teman semuanya, sukses sejati adalah bebas finansial dan waktu, ya. Jangan pernah tukar kebebasan finansial dan waktu. Di luar sana banyak orang yang mungkin menurut mereka sukses, tetapi mereka tidak punya waktu untuk keluarganya. Mereka bisa membangun rumah yang besar, kolam renang, mobil mewah, mobil banyak, koleksi mobil banyak, tapi dia tidak bisa menikmati kenikmatannya karena dia sibuk bekerja sana, sibuk bekerja. Karena apa? Semakin dia sukses, semakin dia sibuk untuk bekerja. Ya, itu hati-hati kawan-kawan semuanya. Pola seperti itu adalah pola yang mereka sukses secara finansial, ya, tetapi tidak sukses secara waktu, time. Mereka tidak punya waktu untuk keluarganya, menikmati indahnya dengan orang yang mereka cintai mungkin sebulan sekali atau bahkan mungkin setahun sekali karena saking sibuknya. Semakin dia sibuk, semakin dia tidak punya waktu untuk keluarganya. Ya, apalagi orang-orang yang hanya bekerja, yang mengandalkan gaji pokok, ya, yang mengandalkan gaji-gaji UMR, ya, mereka sulit sekali untuk bisa mendapatkan perubahan-perubahan yang hidup yang lebih berkualitas, ya. Kita tidak usah berpikir kecil kawan-kawan semuanya, karena Allah Maha Besar. Kita harus berpikir luas karena Allah Maha Luas, Allah Maha segala-galanya. Jangan pernah membatasi. Maka daripada itu, hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan hati kita, hati-hati dengan ucapan kita dan tindakan kita. Karena tindakan, pikiran, hati, semuanya itu mencerminkan atau membentuk karakter kita. Kalau udah membentuk karakter kita, itulah kehidupan kita. Nah, teman-teman semuanya, kita boleh saja belajar dengan siapapun, ya, rendahkan hati, open mind. Nah, jangan sok pintar. Kita ini semuanya terukur, kita semuanya terbatas. Yang manusia tidak luput dari kesalahan dan dosa. Manusia itu ada batasannya. Jadi setiap manusia jangan pernah berhenti untuk upgrade diri, jangan pernah berhenti untuk upgrade impian kita, dan jangan pernah berhenti untuk
jangan pernah berhenti untuk melihat peluang, ya, mengasah ilmu, mengupgrade kehidupan yang baru di zaman-zaman yang baru ini. Maka dari itu, hiduplah dengan eranya, hiduplah dengan zamannya. Walaupun kita hidup, ya, walaupun kita dilahirkan tahun 70-an misalnya, tahun 80-an misalnya, tapi kita hidup di zaman sekarang, maka dari itu kita harus berubah. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita akan tergilas oleh zaman dan tertinggal, maka kita akan jalan di tempat. Berapa banyak peluang-peluang yang hebat di luar sana, berapa banyak peluang-peluang yang hebat yang ditawarkan oleh kawan kita semuanya, tapi kita tidak ambil kesempatan itu dikarenakan pikiran kita sendiri. You are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Ketika Anda berpikir bisa, maka Anda akan bisa. Tapi ketika Anda berpikir tidak bisa, maka Anda tidak bisa. Maka dari itu, hati-hati dengan pola pikir kita. Pola pikir kita ditentukan dengan buku yang kita baca dan lingkungan, dengan siapa kita berteman. Nah, ini teman-teman semuanya. Sulit sekali untuk mengubah paradigma umum ke paradigma sukses. Sulit sekali mengubah workaholic kepada freeholic. Artinya mengubah kehidupan orang yang mereka, wah, kalau yang namanya hidup dunia harus kerja, dengan orang yang ingin passive income, duduk diam manis di rumah ngopi dapat duit, itu sulit sekali teman-teman semuanya. Kenapa? Karena pola pikirnya. Karena pola pikirnya dari kecil dulu adalah sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, habis itu cari kerjaan. Itulah menurut mereka sukses. Padahal mereka waktu, tenaga, pikirnya dia barterkan hanya demi uang. Dan uang itu pun terbatas teman-teman semuanya. Nah, yang sukses apa? Sukses adalah orang-orang yang berada di business owner, orang-orang yang memiliki kampus, orang-orang yang memiliki rumah sakit, orang-orang yang punya hotel, itu sukses. Maka dari itu, jangan pernah batasi pikiran kita. Kalau ada yang ingin cari pengalaman 1, 2 tahun, 3 tahun mungkin dalam dunia pekerjaan, oke, silakan. Tetapi jangan lupa, jangan pernah berada di situ terus. Jangan pernah seperti burung dalam sangkar. Dia enak, dikasih makan, dikasih minum. Tetapi apa? Tapi hanya kehidupannya seperti situ. Jadilah burung elang yang bebas terbang, ya, bebas melakukan apapun. Itulah kehidupan yang luar biasa teman-teman semua. Kebebasan finansial itu luar biasa. Makanya ketika orang tanya, apa tujuan hidup aku? Tujuan hidup aku adalah untuk dunia, yaitu sukses, bebas finansial dan bebas waktu. Tetapi untuk akhiratnya adalah saya ingin selamat dunia dan akhirat. Dalam melakukan aktivitas segala aktivitas semuanya saya sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu berbuah akhirat atau berbuah pahala, berbuah manfaat untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Nah, teman-teman semuanya, berbicara tentang impian. Impian adalah sebuah pemikiran yang diafirmasi kita dalam alam bawah sadar dan itu bersifat harus. Kalau tidak harus, itu bukan impian namanya, itu hanya hayalan, itu hanya cita-cita. Makanya hayalan hanya bagi orang-orang yang mereka ingin sukses, mereka ingin punya rumah besar, rumah mewah, mobil mewah, tetapi dia tidak punya jalannya. Itu hayalan namanya. Cita-cita adalah anak-anak kecil, SD, SMP misalnya, ya. Ketika kita tanya apa impianmu, apa cita-citamu? Wah, cita-citaku ingin jadi dokter, ingin jadi pengacara, ingin jadi polisi. Itu masih anak kecil, belum diafirmasi ke dalam bawah sadar. Ya, itu hanya ucapan, itu dia hanya melihat, oh, jadi tentara keren, jadi tentara maco, hebat, bawa senjata, seperti itu. Tetapi kalau udah dewasa seperti kita ini, apalagi yang sudah umur di atas 40 tahun, 50 tahun, bukan seperti itu lagi. Tujuan kita jelas, 1 tahun, 2 tahun ke depan. Ya, teman-teman semuanya, syarat sukses adalah impian dan sikap positif. Kalau Anda tidak memiliki impian besar dan sikap positif dalam hidup Anda, walaupun Anda S1, S2, S3, Anda tidak akan pernah sukses. Ya. Kemudian paradigma, bagaimana cara Anda melihat paradigma orang-orang sukses, bagaimana mereka menjalankan kehidupan ini. Ada namanya rich dad, poor dad. Rich dad and poor dad. Kalau rich dad adalah orang-orang kaya mengajarkan tentang uang, tentang kehidupan, tentang paradigma kehidupan, tentang bebas finansial dan waktu. Tetapi poor dad adalah ayah-ayah miskin mengajarkan anak tentang bagaimana mencari uang, bagaimana mencari hamba uang, bagaimana dia bisa membarterkan waktu, tenaga, pikirnya untuk uang. Biar dikatakan sukses, kalau saya punya pekerjaan tetap segala macam, itu dikatakan sukses buat mereka. Bagi kami yang ingin bebas finansial, itu bukan kawan semuanya. Pola-pola pikir seperti itu, paradigma seperti itu adalah mereka adalah orang-orang yang akan nantinya bekerja
franchise, di network marketing, bahkan di konglomerasi yang kami ciptakan. Ya, bagaimana bisa mendapat itu? Dunia itu luas kawan-kawan semuanya, luas. Ya, jangan pernah berpikir sempit. Bagaimana caranya? Wa may yatawakkalallahu 'ala Allah fa huwa hasbuh wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apabila kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Dia akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tiada sangka. Dari kawan memberikan informasi, jangan langsung ditolak. Kita pelajari dulu. Ya, kita pelajari dulu, kita tanyakan dulu, humble. Berpikir positif, mau belajar. Siapa tahu ini rezeki yang Allah berikan melewati teman kita. Jadi kalau Anda sudah a priori, kalau Anda sudah negatif, sama aja seperti kopi, ya, seperti gelas, sama aja seperti gelas yang Anda tutup, ya, berapapun kopi yang Anda tuang, Anda tidak akan pernah mendapatkan kopi nikmat buatan saya. Karena Anda tutup, ya, ketika Anda tutup, walaupun kopinya satu ceret sekalipun dia tidak akan pernah masuk, teman-teman. Itulah namanya pentingnya open minded. Open mind, bukalah agar supaya kosongkan gelasmu, agar supaya kau dapatkan kenikmatan kopi yang aku bikin. Nah, itu teman-teman semuanya. Jadi syarat sukses bukan S1, S2, S3, tapi syarat sukses adalah impian dan sikap positif. Jangan pernah batasi pemikiran kita, jangan pernah batasi hati kita, keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menguasai alam dan bumi, yang menguasai, yang menciptakan rezeki yang berlimpah, yang kita bisa mengambilnya, ya, dengan pola pikir kita, dengan pola pikir yang sempurna, pola pikir yang maha dahsyat, yang tidak pernah kita batasi dengan pikiran kita yang terbatas ini. Jadi kita semuanya ikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat peluang. Karena teman-teman semuanya ada ungkapan orang sukses yang luar biasa, ya. Bukan orang yang kuat dan pintar yang bisa bertahan di muka bumi ini, tapi yang tanggap, yang cerdas melihat peluang, dan dia mau mempelajari peluang itu, dan dia menjalankan dengan sepenuh hati. Itulah orang-orang yang akan bakalan sukses. Berani sukses, berani gagal. Kalau Anda tidak berani gagal, berarti Anda tidak akan pernah sukses. Teman-teman semuanya, jangan khawatir. Anda belajar dengan mentor. Anda belajar dari kegagalan-kegagalan orang. Fase saya saat ini bukan mengajar. Fase saya saat ini dari pengalaman belasan tahun, bahkan puluhan tahun, saya berjuang, berusaha, baik di bidang konvensional, di bidang kripto, di bidang trading, di bidang apapun, saya sudah tahu semuanya. Ya, saya tahu di mana titik-titik negatifnya, di mana titik-titik kegagalannya, di mana titik-titik bolongnya. Sehingga fase saya saat ini bukan mengajak Anda, tapi fase saat ini adalah fase saya saat ini adalah merekomendasikan Anda sebuah peluang yang bagus, merekomendasikan, memberikan Anda informasi, ini loh bagus, ini tak usah. Kenapa bagus? Karena begini-begini. Saya bisa dari pengalaman-pengalaman pahit saya selama ini. Makanya kata orang-orang sukses di dunia, dia mengatakan bahwa jangan kita belajar dari kesuksesan orang lain, tapi belajarlah dari kegagalan orang lain. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Artinya ketika ada orang yang sudah mengalami kegagalan, ya, dia salah, memperbaiki, kemudian jatuh, bangkit lagi, ya, gagal, coba lagi. Inilah orang-orang hebat. Inilah orang-orang yang Anda bisa ajak berbicara, ajak berdiskusi untuk melihat sebuah peluang yang bagus, kira-kira apa, gitu loh. Karena apa? Orang seperti ini bukannya orang yang mau mengajak, tetapi orang yang merekomendasikan. Ini loh bisa bagus, kalau kamu menjalankan ini maka hasilnya bagus. Itu loh. Kalau Anda ingin pasif income, ini loh. Kalau ini begini. Itu mereka dengan pengalaman selama ini, dia bisa memberikan informasi yang akurat, yang bagus. Nah, tapi teman-teman semuanya, itu tergantung kalian semuanya, tergantung sikap Anda semuanya. Ketika Anda bersikap positif, maka Anda mau belajar, maka Anda akan melihat sebuah peluang. Seekor monyet, ya, ketika kita memberikan dia pisang 2 biji dan uang 200.000, maka dia akan tetap milih pisang. Karena seekor monyet tidak mengerti bahwa uang bisa membeli banyak pisang. Seekor lalat, ya, kita sangat sulit untuk meyakinkan seekor lalat bahwa bunga itu harum, ya. Kenapa?
Ya itulah karena lalat menutup diri bahwa yang dia makan adalah harus bau. Jadi ketika kasih bunga itu tak mau. Nah, jangan seperti itu teman-teman semuanya. Kalau hidup hanya sekedar hidup, binatang di manapun bisa hidup, ya kan? Monyet di hutan pun bisa hidup. Kalau hidup hanya sekedar hidup, kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau pun kerja dong. Jadi ini bukan hanya masalah kerja, bukan masalah hidup, tetapi kehidupan yang berkualitas, kebebasan finansial dan waktu. Kenapa Anda harus punya impian ratusan juta kalau Anda bisa punya penghasilan miliaran bahkan triliunan? Ya, Anda jangan batasi. Kalau Anda sudah membatasi, impian Anda akan Anda batasi, pemikiran Anda batasi, ilmu pengetahuan Anda batasi, maka Anda membatasi kehidupan Anda, membatasi rezeki Anda. Wajar kalau Anda rezekinya situ. Kan saya bilang, you are what you think. Anda adalah apa yang dipikirkan. Ketika Anda berpikir punya penghasilan 100 juta, maka lingkungan Anda punya penghasilan 100 juta. Gitu loh. Kalau Anda berpikir 1 miliar, maka lingkungan Anda pun 1 miliar. Kalau Anda berpikir ratusan miliar, bahkan triliunan, maka lingkungan Anda pun itu sesuai circle. Inilah energi. Maka frekuensi, vibrasi, energi dalam kehidupan Anda, dalam pikiran Anda, dalam hati Anda itu akan menarik orang-orang positif yang satu frekuensi dengan Anda. Maka dari itu hati-hati ketika Anda tidak memiliki frekuensi yang sama dengan orang yang memiliki triliunan, maka Anda tidak akan pernah duduk bersama triliuner. Ya, Anda tidak duduk bersama miliarder-miliarder di dunia ini. Ketika Anda berpikir ratusan juta atau bahkan di bawah 100 juta, maka circle Anda sih seperti itu. Maka teman-teman semuanya upgrade pikiran Anda, upgrade ilmu pengetahuan Anda, upgrade keyakinan Anda, upgrade impian Anda, maka Anda akan melihat sebuah mimpi akan menjadi kenyataan. Dan Anda yakin bahwa impian itu akan menjadi kenyataan karena Anda yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan yang terbaik untuk di dunia ini. Tergantung kita mau ngambilnya dengan ilmu pengetahuan seperti apa, dengan lingkungan seperti apa. Ya. Oke teman-teman gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.